Halo teman-teman semua, perkenalkan nama aku Paulina Ronggiar dan dalam video kali ini kita akan membahas tentang stunting. Namun sebelum kita lanjut membahas mengenai stunting, kita perlu tahu dulu pengertian stunting itu apa. Pasti teman-teman ada yang bertanya, stunting itu apa sih? Nah, untuk itu teman-teman perlu menonton video ini sampai habis. Kalau stunting itu sebenarnya bukan masalah hanya di Indonesia ya, masalah seluruh dunia. Stunting menjadi masalah yang luar biasa dan kalau kita bisa lihat 2 tahun terakhir ini merupakan masalah yang diprioritaskan oleh pemerintah. Pemerintah secara konsisten melakukan intervensi untuk mengurangi dampak kekurangan fisik kronis yang berakibat pada kegagalan dalam mencapai tinggi badan yang normal pada. Nah, jadi teman-teman, salah satu permasalahan yang dihadapi pada saat ini yaitu stunting. Menurut WHO, stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar. Sebenarnya, permasalahan stunting ini tidak hanya terjadi di Indonesia, namun juga di berbagai negara. Dikutip dari www.antaranews.com, disebut bahwa WHO mengestimasikan jumlah keseluruhan kasus penyakit yang terjadi pada suatu waktu tertentu di suatu wilayah atau prevalensi stunting atau balita kerdil di seluruh dunia sebesar 22% atau sebanyak 149,2 juta jiwa pada saat tahun 2020. Di Indonesia, berdasarkan data Asia Development Bank pada tahun 2022, percentage prevalence of stunting among children under 5 years of age di Indonesia sebesar 31,8%. Jumlah tersebut menyebabkan Indonesia berada pada urutan ke-10 di wilayah Asia Tenggara. Selanjutnya, pada tahun 2022, berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan, angka stunting di Indonesia berhasil turun menjadi 21,6%. Angka stunting di Indonesia masih cukup tinggi, yaitu 21,6%. Berdasarkan hasil survei status gizi Indonesia atau SGGI tahun 2022, walaupun terjadi penurunan dari tahun sebelumnya yaitu 24,4% tahun 2022, namun masih perlu upaya besar untuk mencapai target penurunan stunting pada tahun 2024 sebesar 14% stunting dapat terjadi sejak sebelum lahir. Hal ini dapat dilihat dari prevalensi stunting berdasarkan kelompok usia. Hasil SSGI pada tahun 2022 di mana terdapat 18,5% bayi dilahirkan dengan panjang badan kurang dari 48 cm, teman-teman. Dari data tersebut, kita dapat melihat bahwa pentingnya pemenuhan gizi ibu sejak usia kehamilan. Hasil yang cukup memprihatinkan dari survei yang sama adalah risiko terjadinya stunting meningkat sebesar 1,6 kali dari kelompok umur 6 sampai 11 bulan ke kelompok umur 12 sampai 23 bulan atau setara dengan 13,7% ke 22,4%. Hal ini menunjukkan kegagalan dalam pemberian makanan pendamping ASI atau MPASI sejak bayi usia 6 bulan. Baik dari segi kesesuaian umur, frekuensi, jumlah, struktur, dan variasi makanan, di masa ini sangat penting untuk memperhatikan dan menjamin kecukupan energi dan protein pada anak untuk mencegah terjadinya stunting. Nah, teman-teman, ini adalah beberapa cara yang dapat membantu untuk mencegah terjadinya stunting. Pertama yaitu pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil dan juga
balita kurus. Dilakukan pada ibu hamil dengan kurang energi kronik atau KEK yang teridentifikasi melalui pengukuran lingkaran lengan atas atau lila dengan nilai kurang dari 23,5 cm. KEK meningkatkan risiko ibu melahirkan bayi berat lahir rendah atau BBLR. Kemudian yang kedua yaitu pemberian suplementasi tablet tambah darah. Remaja dan wanita usia subur atau WWS perlu meminum tablet tambah darah sebanyak 1 kali dalam seminggu. Sementara ibu hamil mengonsumsi TTD sebanyak 90 tablet atau lebih selama masa kehamilannya untuk mencegah anemia saat hamil. Kemudian yang ketiga yaitu promosi dan konseling menyusui. Promosi dan konseling untuk memberikan ASI eksklusif melalui berbagai cara, baik pertemuan langsung atau konseling menyusui oleh tenaga kesehatan terlatih, maupun promosi di media massa cetak dan elektronik tentang pentingnya pemberian ASI eksklusif diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012. Nah, yang keempat yaitu promosi dan konseling pemberian makanan bayi dan anak. Seiring bertambahnya usia, kehadiran MPASI menjadi semakin penting pada saat bayi berusia 12 hingga 23 bulan. 2/3 pemenuhan kebutuhan gizi berasal dari MPASI. Kemudian yang kelima, tata laksana gizi buruk. Balita gizi buruk tanpa penyakit penyerta cukup ditangani dengan pemberian makanan tambahan untuk mengejar pertumbuhannya, sementara pada balita gizi buruk yang memiliki penyakit penyerta harus dilakukan pengobatan penyakitnya terlebih dahulu untuk selanjutnya diberikan makanan tambahan. Lalu yang keenam yaitu pemantauan dan promosi pertumbuhan. Kegiatan pemantauan pertumbuhan dilakukan sejak anak berusia 0 hingga 72 bulan dengan penimbangan berat badan setiap bulan dan pengukuran tinggi badan setiap 3 bulan sekali. Pencatatan pemantauan dilakukan di Kartu Menuju Sehat atau KMS. Jika berat badan anak di bawah garis merah, artinya anak mengalami kurang gizi sedang hingga berat. Yang ketujuh yaitu pemberian suplementasi mikronutrien. Suplementasi mikronutrien terdiri dari suplementasi kalsium untuk ibu hamil serta suplementasi kapsul vitamin A, suplementasi toburia, dan suplementasi zinc untuk pengobatan diare bagi anak usia 0 hingga 59 bulan. Kemudian yang kedelapan, pemeriksaan kehamilan dan imunisasi. Pemeriksaan kehamilan dilakukan selama minimal 4 kali selama masa kehamilan, yaitu 1 kali pada trimester 1, 1 kali pada trimester 2, dan 2 kali pada trimester 3. Pemeriksaan ini dilakukan oleh tenaga kesehatan dan dicatat di buku KIA. Dan yang terakhir, ada manajemen terpadu balita sakit. Manajemen terpadu balita sakit atau MTBS adalah pendekatan pelayanan terintegrasi dalam tata laksana balita sakit yang berfokus pada kesehatan anak usia 0 hingga 59 bulan secara menyeluruh di layanan rawat jalan, fasilitas kesehatan dasar. Pelayanan MTBS dilakukan oleh perawat atau bidan dengan supervisi dokter yang terlatih. Nah, jadi teman-teman, pencegahan stunting itu sangat penting. Nah, seperti yang sudah dijelaskan di awal video bahwa stunting itu merupakan kondisi gagal tumbuh baik fisik maupun otak pada anak akibat kekurangan gizi dalam waktu yang cukup lama. Kemudian, ciri-ciri stunting itu dapat kita lihat dari anak yang bertubuh lebih pendek dibandingkan dengan anak seusianya. Kemudian, anak itu terlihat sering sakit, wajahnya terlihat lebih muda, pertumbuhan giginya juga terlambat, dan tanda pubertasnya juga terlambat. Kemudian,
dampak dari stunting yang dapat terjadi pada anak itu adalah perkembangan otak dapat terganggu sehingga sulit untuk belajar. Kemudian kemampuan kognitifnya juga terlambat atau terhambat dan mudah terserang penyakit apapun itu. Kemudian berisiko lebih tinggi mengidap penyakit degeneratif. Nah, untuk mencegah stunting seperti yang sudah dijelaskan dari 9 poin yang tadi, ada juga yaitu kita dapat memenuhi kebutuhan gizi ibu dan bayi. Lalu memberikan ASI eksklusif atau MPASI pada anak atau pada bayi, kemudian memantau tumbuh kembang anak di fasilitasi kesehatan. Jadi sering membawa anak untuk pemeriksaan oleh tenaga medis. Kemudian akses air bersih dan fasilitas sanitasi. Sekian untuk video kali ini. Sampai bertemu di video-video berikutnya dan see you, dadah, bye-bye.